Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprina. Tujuan dari video saya kali ini adalah ingin berbagi ilmu, berbagi materi, dan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai 4 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama adalah struktur kepribadian menurut psikoanalisis, lalu yang kedua hakikat manusia menurut psikoanalisis, lalu yang ketiga ada hakikat konseling menurut psikoanalisis, dan yang terakhir ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis. Berikut aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis adalah id, ego, dan superego. Dalam teori psikoanalisis, id merupakan sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Freud berpendapat bahwa prinsip kerja id adalah prinsip kesenangan. Id selalu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tempatnya ada pada alam bawah sadar dan secara langsung berpengaruh terhadap perilaku seseorang tanpa disadari. Selanjutnya adalah ego. Ego memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego adalah menjembatani naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor dengan diatur oleh asa kenyataan. Ego berlaku realistis dan berpikir logis, serta merumuskan rencana-rencana, tindakan, pemuasan kebutuhan. Dan menurut psikoanalisis, superego adalah suatu sistem kepribadian yang mengandung nilai-nilai dan aturan-aturan yang digunakan untuk menilai suatu hal yang menunjukkan pada suatu kebenaran dan kesalahan atau baik buruk. Dengan kata lain, superego adalah hati nurani. Peranan superego adalah sebagai sumber motivasi utama dan juga sebagai penyebab timbulnya pertentangan-pertentangan di dalam diri. Ketiga sistem ini mempunyai fungsi, sifat, prinsip, kerja, dan dinamika sendiri-sendiri. Walaupun demikian, ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sulit untuk memisahkannya satu persatu, karena tingkah laku seseorang merupakan hasil pengaruh dari sistem aspek tersebut. Yang kedua ada hakikat manusia menurut psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis mengenai hakikat manusia, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolakan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya dalam setiap tindakan dan perilakunya sehari-hari. Keinginan-keinginan bawah sadar itu bisa juga semacam insting, naluri, maupun intuisi. Menurut Sigmund Freud, 1856 sampai 1939, bapak psikoanalisis, jiwa manusia bagaikan sebuah gunung es yang terapung-apung di tengah samudera yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan sebagian besar tenggelam di dalam lautan alam bawah sadarnya, menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi individu. Dan menurut pendekatan psikoanalisis juga, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau das id, psikoanalisis atau das ego, dan sosial atau das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Namun dalam pandangan Carl Rogers,
Perilaku manusia dikuasai oleh kecenderungan aktualisasi, yaitu suatu kecenderungan yang ada dalam diri manusia untuk mengembangkan kapasitasnya sedemikian rupa guna memelihara dan mengembangkan diri. Motivasi yang timbul akibat kecenderungan ini meningkatkan kemandirian dan mengembangkan kreativitas individu. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, perilaku manusia terkait dengan kebutuhan yang tersusun menurut suatu kebutuhan fisiologis dasar, rasa aman dan tentram, dicintai dan disayangi, dan dihargai sehingga mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga, ada hakikat konseling menurut psikoanalisis. Secara umum, hakikat konseling dalam pendekatan atau menurut psikoanalisis adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisis adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional. Berdasarkan dari teori yang dikembangkan Freud, prinsip-prinsip psikoanalisis tentang hakikat manusia berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman masa kanak-kanak mengaruhi perilaku pada masa dewasanya. Yang kedua, proses mental yang tidak disadari mengintegrasi perilaku-perilaku. Yang ketiga, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan mengembangkan diri melalui dorongan libido dan agresivitasnya sejak lahir. Lalu yang keempat, secara umum perilaku manusia bertujuan untuk merendahkan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. Pendekatan psikoanalisis menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intropsikis atau konflik tidak sadar, represi, dan kecemasan yang mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Freud beranggapan bahwa gangguan jiwa pada orang dewasa pada umumnya berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak. Yang keempat adalah pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Perkembangan kepribadian, psikoanalisis memiliki pendekatan yang unik dalam melihat perkembangan kepribadian manusia. Freud mengemukakan perkembangan psikoseksual yang merupakan dasar pemahaman terhadap permasalahan yang dialami oleh klien. Menurut psikoanalisis, kepribadian yang normal atau sehat, yang pertama, kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Lalu yang kedua, hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Yang ketiga, kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap id dan ego. Yang keempat, pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompetensi untuk masa kanak-kanak yang traumatis. Yang kelima, individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Yang keenam, manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Yang ketujuh, motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Yang kedelapan, manusia didorong oleh dorongan seksual agresif. Dan yang kesembilan, perkembangan dini penting karena masalah-masalah kepribadian berakar
pada konflik-konflik masa kanak-kanak dan represi. Sedangkan pribadi yang tidak sehat atau tingkah laku bermasalah menurut pendekatan psikoanalisis adalah pribadi yang pertama tidak dapat mengontrol sistem id, ego, dan superegonya. Lalu yang kedua, adanya kegagalan pada tahap perkembangan atau proses belajar sejak kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.